akhlak yang berhubungan dengan seseorang yang berpenyakit katarak itu insya Allah orang tersebut itu biasanya kalau dikasih masukan itu menolak. Biasanya menolak itu diem bisa, jadi nggak langsung menerima. Dia punya pendapat lain, punya pikiran lain, punya pandangan lain yang selalu tidak cocok dengan orang yang memberi masukan. Berbenturan pendapat gitu. Ya, berbenturan pendapat. Istilahnya pendapatnya merasa lebih baik atau merasa lebih benar, itu seperti itu. Jadi sehingga oleh Allah Ta'ala sama pandangan dia yang merasa lebih benar, pandangan orang lain dia stop, dia tutup, tidak mau mendengarkan atau tidak mau memikirkan, tidak mau dia pikirkan. Nah itulah Allah menutup matanya dengan selaput yang diceritakan itu katarak. Insya Allah seperti itu. Jadi siapapun orangnya, nah bisa aja kalau memang adikmu waktu itu di bawah umur 45, ya itu dulu bisa dengan orang tua, triggernya ya bisa dengan teman-teman pekerjaan atau istri atau mertua. Trigger itu bisa dengan istri, tapi bisa juga dengan orang tua atau mertua, itu yang paling kuat. Oh gitu ya, bukan karena kebanyakan kena sinar komputer itu, masa itu katanya dulu sih gitu. Kebanyakan kena sinar apa namanya sih, ultraviolet gitu. Iya. Tapi kamu dulu pakai komputer nggak? Jarang. Terus kalau istrimu pakai komputer nggak dulu? Pakai. Katarak nggak? Enggak. Ya kalau sudah jangan. Istrimu katarak enggak? Enggak ya, sudah jangan jadi acuan ya, seperti itu. Itu hanya alasan agar membenarkan analisa dia aja. Kalau memang mau di ini ya sudahlah, karena memang komputernya ada. Coba aja lihat aja di antara 100 orang pemain komputer katarak enggak di umur 40 kan gitu ya. Rata-rata ya enggak, kalau orangnya itu bisa menerima masukan, enggak. Insya Allah enggak. Nah itu karena memang adikmu memang waktu itu biasanya kalau dikasih masukan terus diem gini. Ya kesannya itu kayak yang dengerin tapi nolak, seperti itu. Gitu ya. Siapapun orang yang berkatarak begitu. Mau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya katarak ya begitu-begitu itu. Kalau dia katarak di bawah umur 45, biasanya dengan orang tuanya diberi masukan atau dinasihatin, atau merasa dia dengan orang tuanya itu nggak cocok kalau punya pendapat. Jadi berbenturan istilahnya. Dan itu kalau dia emosi, bentukannya sudah emosi, glukoma bisa muncul. Jadi nggak cuma katarak, glukoma karena dia ada marah yang tidak cocok dengan pandangan. Seperti itu. Nah, kasus-kasus katarak ini sebenarnya kalau memang mereka itu berubah dan belum menutup semua, insya Allah itu kalau memang teman-teman yang berkatarak ini mohon ampun, kemana nih kalau belum di umur 45, sebelum itu ini biasanya dengan orang tuanya. Coba evaluasi dulu, merenung. Kalau udah lihat YouTube ini, merenung, kemudian diingat-ingat sama siapa ya saya yang sering menolak itu, ibu mamanya, atau bapak umpamanya, atau dengan mertua umpamanya, kan seperti itu. Bisa ini ya bisa loh. Oh saya dengan mertua saya. Nah itu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala jika sering berbenturan pandangan dengan mertua, atau dengan orang tua berbenturan pandangan dengan ibunya atau dengan siapa. Itu minta maaflah terus menerus, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika katarak ini disebabkan karena selalu menolak pandangan dari orang tua, menolak masukan dari orang tua. Apa yang dikatakan orang tua atau mertua itu nggak cocok aja dengan orang tersebut. Nah ini yang menyebabkan munculnya katarak. Insya Allah seperti itu. Jadi katarak kalau di atas umur 45, mamanya di 55, 60 mamanya. Nah ini biasanya dengan pasangan. Kalau memang mamahmu, ya itu dengan papamu. Kalau diberi masukan itu ngotot. Kalau itu, maaf ini Pak Ustadz, masukan itu tentang apa kira-kira Pak Ustadz itu? Macam-macam. Jadi masukan itu kalau mamanya papamu itu ngasih masukan tentang agama atau tentang keseharian, mamahmu itu nggak cocok gitu. Jadi pendapat papamu itu nggak cocok, selalu salah aja. Nah itu yang menyebabkan akan menutup nanti mata. Nah itu katarak. Dan itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala
minta maaf sama orangnya, kemudian istiqomah dikerjakan. Mudah-mudahan ini nanti membuka. Karena saya pernah menangani orang yang Katarak. ya katarak, ya sarafnya mati. Saraf matanya mati, jadi dia tidak bisa melihat. Allah. Dia dituntun ke sini, itu dituntun dulu. Setelah saya kasih tahu, awal itu kalau dikasih tahu memang orang katarak dan saraf mati itu susah. Saya nasihatin tuh, saya mah diajak debat malah. Ya akhirnya saya juga tanya lah, ibu itu mau sembuh apa ngajak ayel-ayelan? Saya memberi nasihat, makanya mata ibu itu ada katarak, ada saraf yang mati, makanya ibu itu nggak bisa ngelihat. Coba dengerin saya. Saya tanya sama ibu. Ibu dulu kalau diberi masukan sama suami sering nolak, sering ngajak berantem. Ibu merasa pintar, ibu merasa pandangannya lebih benar daripada suami. Iya apa enggak? Saya tanya. Ya beliau jawab, iya Ustadz. Mbok ya berubah. Kalau ya tahu itu berubah. Saya ngasih nasihat, diajak debat. Lah kalau ibu pengen sembuh ya nggak ketemu di sini. Saya memberikan nasihat, lah diajak debat. Coba ibu mikir sekarang. Sama seperti kalau saya dokter, saya suruh minum obat. Bu, ini obat tetes mata, dieyel. Lah kan nggak ketemu jadinya, kan pusing kita itu. Akhirnya saya tanya sama suaminya, memang betul istrinya ngajak debat aja pokoknya. Ngajak debat aja. Lah bu, kan benar suaminya ngomong seperti itu. Bu, ya ibu kalau ingin sembuh, nurutlah sama nasihat saya. Bukan saya yang sok pinter, tapi pasien saya yang seperti ibu banyak. Alhamdulillah itu mulai bisa melihat. Lah ibu kan ngeyel, gimana saya mau cerita. Akhirnya beliau mau, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mulai dia jalan tidak dituntun sama suaminya. Nah di situ saya baru, nah kan ibu udah ngerti. Iya Ustadz, pada waktu mamanya di ruangan itu kan saya ganti kursi, yang dulunya kan hitam, saya ganti krem, kan gitu. Ngomong, dia masuk itu, Ustadz kursinya kok ganti krem, dulu yang hitam mana? Loh, ibu udah bisa lihat, ya dikit-dikit ya bersyukurlah. Saya yang kaget saya. Nah seperti itu. Dan banyak kasus. Makanya kalau saya memberi nasihat, dengarkan. Sebenarnya nasihat ini sama seperti Allah menceritakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalimat dalam Quran ini tetap harus dibawa. Jika ada orang membacakan Quran, ya Quran itu isinya nasihat, cerita-cerita yang baik yang harus dikerjakan kita, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Saya memberikan pada ibu, bu, mbok jangan ngeyel, mbok yang nerima dengan suami. Ini tetap nasihat baik. Di dalam hadis juga orang disuruh untuk hormat pada suami, kalau itu istri. Disuruh untuk diskusi, musyawarah. Kan harus mau mendengarkan. Itu juga ada dalam Quran. Kalau suami salah disuruh memaafkan. Kan gak ngeyel namanya. Nah ini sebenarnya nasihat ini kalau di awal itu dilawan ya emang nggak bisa. Saya ngomong nggak bisa bu. Nah mulai setelah beliau itu paham ngerti, nah kan diizinkan oleh Allah Taala bisa mulai melihat. Jangan langsung ingin itu langsung melihat. Lah saya kan bukan Tuhan. Saya memberikan nasihat. Kalau itu dikerjakan mudah-mudahan. Tapi ada orang kadang-kadang bisa aja dia maunya sembuh. Saya kan bukan Tuhan. Kalau kamu memang pengen sembuh, doa aja sendiri, minta pada Tuhan pengen sembuh, kan gitu ya. Kalau saya ceritakan, saya hanya memberikan nasihat. Kalau ibu nurut, bapak nurut, insya Allah diberi kesembuhan. Oh saya juga pernah kok ada bintang 2 polisi. Itu buta dua-duanya, glaukoma. Ya alhamdulillah beliau itu datang ke sini, Ustadz saya pengen dinasihatin. Loh saya bingung. Karena tahu glaukoma nggak ada obatnya di dunia. Kan gitu. Setelah saya nasihati mau, alhamdulillah beliau melihat mata dua-duanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu kebesaran Allah. Walaupun beliau itu jenderal bintang 2, tapi mau mendengarkan.
kan gitu. Tapi bagi orang-orang lain, yang orang-orang muslim yang lain, bintang 2 belum, bintang 1 bukan, Bintang 7. bintang 7 pusing, dinasehatin ngeyel lah ya. Nanti kalau memang sakit katanya ini dosa saya digugurkan, lu dosa banyak kok digugurkan Di rumah aja. iya. Emangnya bunga jambu gugur kan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa katarak itu insya Allah itu dari, kalau diberi masukan tuh nolak. Nolak aja hatinya, nolak. Jangan, kalaupun mau nggak cocok, normal. Orang itu pikiran dia sama pikiran kita kan beda. Yang penting kita tidak menolak. Intinya adalah kita itu mau mendengarkan. Kalau tidak cocok, berarti kita itu diuji oleh Allah Ta'ala, oleh seseorang yang tidak cocok dengan kita, dan kita disunahkan untuk mendengar dengan beristighfar, dengan bertasbih. Tidak usah marah, apalagi seiman, udah cukup. Karena itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada orang yang tidak cocok tersebut cuap-cuap terus, buat di YouTube kayak, atau dia udah biarin aja, dia menyebarkan fitnah seperti itu. Makanya kenapa kalau memang seperti orang lain, coba katarak, bisa nggak itu dibaca-bacain sembuh? Ya nggak bisa. Dibaca-bacain gimana? Orang pintar? Ya nggak bisa. Jin itu tidak ada yang ngurusin katarak. Yang ngurusin katarak itu Allah. Harus kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Jin itu ngurusin kanker? Nggak ada. Jin itu malah ipik, dia itu bikin kanker malah tambah sakit. Seperti itu. Kalau ada orang bilang kankernya sembuh, itu bukan kanker, itu cuma rasa sakit, bukan kanker. Insya Allah seperti itu. Kemudian jadi teman-teman yang masih katarak, ayo berusaha untuk berubah, karena itu insya Allah bisa dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi serius berubah, jangan hanya mohon ampun saja tapi perilaku nggak dirubah. Enggak. Taubatan nasuha itu adalah taubat kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan lagi. Itu kunci sudah. Jadi kerjakan itu beneran, insya Allah kesalahan kita akan, insya Allah ya, insya Allah kesalahan kita akan dihapuslah oleh Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Nggak langsung dosa 30 tahun hilang dengan tobat sekali, itu nggak bisa. Ya itulah yang sering diceritain orang-orang, bahwa kalau sudah mohon ampun sekali itu sudah dosanya hilang aja. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus continue, istiqomah, kemudian berubah terus menerus dan menjadi yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan dengan gimana cara katarak, ya mohon ampun. Katarak itu mohon ampun, ya Allah, jika katarakku itu disebabkan karena saya sering menolak pendapat, nasihat, masukan suami saya, atau masukan istri saya, atau masukan orang tua saya. Jika itu dosa sehingga menyebabkan katarak pada mataku, ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Sampai di sini astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim terus. Kemudian orang yang kita tolak masukannya, ya kita minta maaf. Bisa setiap hari, kan pengen cepat, ya setiap hari minta maaf. Seperti itu, kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau itu dikerjakan istiqomah, mudah-mudahan Allah mulai membuka matanya lagi. Insya Allah.